Kita coba kalian lihat dulu apakah ada sampah di bawah kalian. Silakan dipungut dan dibuang keluar ya. Sudah? Udah. Oke, baik. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Siti Maisal. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kalian berada, tetap jaga jarak ya, tetap taati protokol kesehatan ya. Ya. Baik, hari ini kita mulai belajar. Ibu guru absen dulu ya. Ya. Anissa Putri Ayu, Ina Maharani, Ita Laudiana, Helmi Rizky Apiati, Iliza Nurwatoni, Ining Widya Putih, Nurmayanti, Putri Handayana, Raudatul Aini, Rizkina Fadila, Mulyani Indra Dewi, Saufiana Hidayati, Siti Maisara, Widya Selviana, Teni Jatirahayu, Irawati. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Semangat belajar hari ini. Kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Ya. Kita lagu Indonesia Raya. Oke, silakan yang memimpin, silakan maju. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang masih ingat pelajaran materi minggu yang lalu? Masih. Pada minggu yang lalu kalian belajar materi tentang apa? Ingat materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Oke, coba silakan. Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Pokok-pokok anekdot, perbedaan anekdot dengan rumor, pesan tersirat dalam anekdot, sama kritik dalam anekdot. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Juliana. Baik, minggu yang
Kemudian 4.6 mengenai keterampilan ya, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat sudah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dua ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot, yaitu mengenai abstraknya, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda ya. Jadi dalam struktur anekdot ini ada lima hal ini ya. Ada abstraknya, ada orientasi, krisis, dan reaksi dan koda. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu mengenai kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ya. Kemudian ada kalimat retoris, kemudian ada penggunaan konjungsi yang menyatakan masa lalu, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ya. Jadi harapannya Bu Guru benar-benar kalian perhatikan dalam proses pembelajaran nanti, jangan main-main ya. Oke, jadi hari ini Bu Guru juga akan melakukan penilaian seperti minggu yang lalu. Ada 3 tahapan yang Ibu Guru nilai ya. Yang pertama, Ibu Guru menilai sikap kalian melalui observasi, yaitu dengan cara Ibu Guru mengamati kalian ya. Kemudian Ibu Guru juga menilai pengetahuan kalian. Yang pertama melalui diskusi LKPD nanti. Kemudian nanti ada evaluasi pilihan ganda, hanya beberapa soal saja kalian kerjakan selama kurang lebih 10 menit nanti ya. Kemudian yang terakhir Ibu Guru menilai keterampilan kalian, terutama dalam proses diskusi nanti ya. Ketika kalian presentasi, bagaimana keaktifan kalian, apakah kalian ada yang bertanya, menyanggah, atau berkomentar, nanti semuanya akan Ibu Guru nilai ya. Jadi harapannya Bu Guru kalian benar-benar serius mengikuti pelajaran pada hari ini. Siap ya? Siap. Oke baik. Nah, mungkin kalian bertanya kembali ya seperti minggu yang lalu, kenapa kita harus belajar mengenai anekdot? Jadi seperti yang Ibu Guru jelaskan pada minggu yang lalu, materi anekdot ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya seperti yang Ibu Guru ucapkan minggu yang lalu, kalau kalian punya ide, opini, atau kalian ingin mengkritik suatu masalah mungkin ya, atau mengkritik publik figur, misalnya politikus ya, atau mengkritik pemerintah, kalian tidak perlu lagi dengan cara kekerasan, tapi kalian bisa melakukannya, menyampaikan kritik atau sindiran kalian dengan cara yang santun ya, atau bahkan dengan cara yang lucu melalui teks anekdot ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan kalian juga bisa membuat teks anekdot dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk gambar ya, kemudian dalam bentuk video pendek, bisa berbentuk stand up komedi juga, atau bisa berbentuk teks tulisan ya. Jadi bebas, kalian boleh menulis atau membuat teks anekdot dalam bentuk apa saja ya. Oke baik, di minggu yang lalu Ibu Guru sudah menyuruh kalian untuk membaca buku elektroniknya ya, mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kalian sudah baca? Sudah. Oke baik, berarti kalian sudah ada gambaran mengenai struktur dan kebahasaannya ya. Ya. Baik, coba sekarang kalian perhatikan video berikut ya. Semuanya, kepada saudara korban dipersilahkan menceritakan kronologi kejadiannya. Oh iya, jadi gini, sekitar jam 6:30 itu saya lah masih jagai warung apa ya.
kopiahnya Bapak Dendi ya. Terus ke belakang ya. Nih, kopiahnya Bapak Dendi ya. Begitu Pak. Oh baiklah. Jadi kenapa? Enggak. Setelah berdiskusi cukup panjang, kami memutuskan untuk menjatuhi tersangka dengan hukuman sebesar 3 tahun penjara. Tunggu Pak. Ini kan saya hanya mencuri 150.000. Sedangkan itu koruptor mencuri uang rakyat sampai 5 miliar rupiah di penjara hanya berbulan-bulan saja. Apakah tidak adil? Loh, sebentar Pak. Anda merugikan satu orang sebanyak 150.000, benar? Nah, para koruptor itu merugikan seluruh rakyat Indonesia sebanyak 5 miliar rupiah. Yang mana rakyat Indonesia itu berjumlah sekitar 268 juta jiwa. Jika 5 miliar rupiah dibagi 268 juta jiwa, maka para koruptor hanya merugikan satu orang sebanyak sekitar 18 rupiah saja. Bukankah lebih besar Anda? Kalian sudah perhatikan video yang tadi ya? Sudah dilihat? Kira-kira video tadi berisi tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangannya coba? Saya Bu. Oke, baik, silakan. Sindiran ke koruptor seharusnya hukumannya lebih dari hukuman yang pencuri. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman saya. Ada yang berpendapat lain lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Video tersebut mengandung tentang sindiran kepada penghukum penegak, di mana untuk memberikan hukumannya tidak adil karena pada saat itu sang pencuri itu cuma mencuri hanya beberapa uang saja. Kita berikan aplaus untuk teman saya. Oke, baik. Jadi yang tadi kalian tonton itu bentuk anekdot dalam bentuk video ya. Dan
Sudah? Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Yang kedua ya, paragraf keduanya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Jika kalian perhatikan ya, kemudian ibu bertanya mengenai struktur dan pembahasannya, karena kalian sudah interaksi di rumah secara mandiri mengenai struktur dan pembahasannya, sudah dibaca buku elektroniknya. Kira-kira kalau kalian perhatikan teks ini, kira-kira kalau dilihat dari segi strukturnya, bagaimana bentuk strukturnya? Ada yang mau bisa menjelaskan? Oke, silakan Ida. Gimana kita bisa lihat dari teks tersebut, dari strukturnya saja sudah ada pendahuluan, dialog ataupun percakapan. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan Ida. Betul sekali ya. Jadi kalau dilihat dari segi strukturnya, ini ada dialognya juga, betul. Ada percakapan ya. Kemudian ada pendahuluannya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian akan bahas diskusi dalam bentuk LKPD ya, dalam bentuk kelompok. Oke, coba sekarang yang kedua kalian analisis dari segi kebahasaannya, kira-kira bagaimana bentuk kebahasaannya. Ada yang bisa menjelaskan? Dari segi kebahasaan, kita bisa lihat teks tersebut mengandung kalimat tujuh, kalimat perintah, dan kalimat yang mengandung peristiwa masa lalu. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik. Supaya kalian lebih paham mengenai apa saja struktur teks anekdot, kemudian kebahasaan dalam anekdot, Ibu Guru akan bagikan kalian LKPD ya. Kalian kerjakan secara kelompok. Kemudian kalian jawab. Di sini sudah Ibu Guru buatkan tabel yang akan kalian isi mengenai strukturnya, kemudian mengenai kebahasaannya. Oke, baik, silakan sekarang kalian duduk dengan kelompok masing-masing ya. Oke, silakan. Oke, perhatikan semuanya. Kalian cermati dulu soal teks anekdot yang di LKPD itu ya. Kemudian kalian bagi-bagi tugas menjawab soal nomor 1, 2, mungkin opsi A mungkin ya. Pokoknya kalian baca, kemudian bagi-bagi untuk dijawab. Kemudian kalian diskusikan. Ingat dalam diskusi dengarkan pendapat teman kalian ya, jangan menang sendiri. Kemudian nanti semua pendapat kalian simpulkan, setelah itu kalian presentasikan di depannya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung ke guru. Dan kalau kalian kurang paham mengenai apa itu struktur, kemudian pembahasan, bisa kalian mencari informasi lewat buku elektronik kalian ya, atau bisa mencari informasi dari buku paketnya juga. Silakan. Oke, ini sorotnya.
disoroti ke KTD-nya sendiri.
dialog. Menurut pendapat kami, ini bentuknya narasi, karena di dalam teks tersebut modelnya bercerita bukan dialog. Baik, hanya ini hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak. Oke, selanjutnya silakan kelompok yang sudah siap maju, silakan. Kelompok yang siap, kelompok berapa? Kelompok 2, baik. Silakan maju ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan alias mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jawabannya, menurut kami, karena analisis dari strukturnya, satu abstrak, ada seorang laki-laki yang masuk ke bank dan bermaksud meminjam uang. Dua, orientasi, orang itu memberikan jaminan mobilnya atas pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. Tiga, krisis, laki-laki mengambil jaminannya dan melunasi utangnya. Empat, reaksi, petugas bertanya kepada laki-laki perihal meminjam uang dengan memberikan jaminan mobil mahal. 5, kode, petugas pinjaman mengikuti kecerdikan laki-laki. Baiklah, dari kebahasaannya, Analisis kebahasanya. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ditandai dengan kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik. 2. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. 2. Kalimat retoris. Apakah ditandai dengan kalimat apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk kompromi dalam kasus ini. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ditandai dengan kalimat akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang keempat, penggunaan kata kerja asing ditandai dengan kalimat saksi menatap keluar jendela bahwa tidak mendengar pertanyaan. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah ditandai dengan kalimat Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang terakhir, penggunaan kalimat seru ditandai dengan kalimat pembahasan. baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Di sini saya mau bertanya mengenai misalkan nih, kan struktur anekdot itu terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Semisalkan nih dari strukturnya itu tidak lengkap, apakah bisa dinyatakan sebagai teks anekdot atau tidak? Menurut pendapat kami tidak termasuk, karena teks anekdot harus sesuai dengan strukturnya, yaitu seperti abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Apakah bisa diterima? Apakah ada yang mau berpendapat? Saya Bu.
uang. Yang kedua yaitu orientasi dengan kalimat menyatakan orang itu memberikan jaminan mobilnya atas pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. Yang ketiga, krisis dengan kalimat menyatakan laki-laki mengambil jaminannya dan melunasi utangnya. Yang keempat, reaksi dengan kalimat menyatakan petugas bertanya kepada laki-laki perihal meminjam uang dengan memberikan jaminan mobil mahal. Yang kelima yaitu koda dengan kalimat menyatakan petugas pinjaman mengakui kecerdikan laki-laki. Kemudian analisis kebahasaannya yaitu yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ditandai dengan kalimat pada puncak pengadilan solusi politik jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kemudian yang kedua kalimat retoris ditandai dengan kalimat apakah benar setiap jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Terus kemudian yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ditandai dengan kalimat akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian yang keempat penggunaan kata kerja aksi ditandai dengan kalimat saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kemudian yang kelima penggunaan kalimat perintah ditandai dengan kalimat Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian yang keenam penggunaan kalimat saru ditandai dengan kalimat oh maaf. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa pesan tersirat dari teks kedua? Di sini kami akan menjawab kelompok 4. Menurut pendapat kami, mana yang tersirat dalam teks kedua yaitu tidak pantas seorang jaksa menuntut menyerang saksi karena saksilah yang tahu di mana alur cerita dari permasalahan yang dihadapinya dan janganlah lari dari masalah sebelum diselesaikan. Apakah sudah jelas? Demikian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kelompok yang terakhir silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ialah analisis strukturnya, yaitu abstrak. Ada seorang laki-laki yang masuk ke bank dan bermaksud meminjam uang. Setelah itu orientasi, orang itu memberikan jaminan mobilnya atas pinjaman uangnya dan meminta pihak bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. Krisisnya di sini laki-laki mengambil jaminannya dan melunasi utangnya. Reaksi, petugas bertanya kepada laki-laki perihal meminjam uang dalam memberikan jaminan mobil mahal. Kodanya, petugas pinjaman mengakui kecerdikan laki-laki tersebut. Selanjutnya analisis kebahasaannya. Yang pertama untuk kebahasaan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ditandai dengan kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua kalimat retoris ditandai dengan kalimat apakah benar teriak jaksa bahwa ada menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ditandai dengan kalimat akhirnya hakim berkata, Pak,
jawaban kami. Apakah ada yang bertanya? Apa pesan tersirat dalam teks pertama? Untuk jawaban yang tadi, maka tersirat dari teks pertama yaitu adalah yang pertama adalah sindiran terhadap para pejabat yang mana tidak boleh berlaku hanya terhadap orang-orang rendah. Kemudian jangan terlalu berharap akan sesuatu agar tidak ada yang terjebak. Gimana? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik, demikianlah semua penampilan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Semuanya sudah bisa menjawab dengan baik walaupun ada hal-hal yang perlu Ibu tambahkan ya. Bukan hasil diskusi kalian ya mengenai struktur dan pembahasan anekdot. Mengenai struktur ada berapa saja struktur dalam anekdot, ada yang bisa menyimpulkan? Struktur dari teks anekdot yang pertama itu ada 5. Yang pertama ada antrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita untuk analisis kebahasaannya siapa yang bisa menyimpulkan? Dari unsur kebahasaannya yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yang ketiga penggunaan kata kerja aksi, yang kelima penggunaan kalimat perintah, dan yang keenam penggunaan kalimat seru. Oke baik, semuanya Ibu Guru perjelas ya. Oke baik, Ibu tambahkan dari kesimpulan dari teman-teman kalian ya. Mengenai struktur bisa kalian lihat di slide ya. Strukturnya ada 5. Yang pertama itu ada atraksi, merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks ya. Kemudian ada orientasi. Ini bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Kemudian yang ketiga ada krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis, istilah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Jadi bagian krisis ini ada tempat puncak lucunya ya. Kemudian selanjutnya ada reaksi yang merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan ya, tergantung konteksnya. Kemudian yang terakhir ada koda yang merupakan penutup atau simpulan sebagai petanda berakhirnya cerita ya. Nah kemudian untuk analisis kebahasaannya ada 6 seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi ya. Ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Biasanya ditandai dengan kata terkadang pada ya, kata pada. Contohnya pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan negara kita ya, ada seorang tukang pedati yang rajin tertentu. Ini bisa kalian lihat contohnya di buku elektronik kalian ada. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban ya. Biasanya ada di pidato juga ada. Nah biasanya dalam teks anekdot ada kalimat retoris juga. Nah contohnya siapa yang ingin masuk surga? Ya kalimat pertanyaan seperti itu kadang muncul, tapi kita tidak perlu menjawabnya ya. Jadi ini termasuk ya kalimat retoris tidak memerlukan jawaban. Kemudian ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu ya. Contohnya aku berjalan-jalan ke taman sekolah, aku melihat putri sedang termenung, kemudian dia menangis. Nah kata kemudian itu termasuk dia kata konjungsi ya. Selain kata kemudian ada kata lalu ya. Setelah itu apa lagi? Selanjutnya ya. Kemudian yang keempat
Contoh kalimatnya, ibu sedang mengiris bawang merah di dapur. Kata mengiris itu adalah kata kerja mengiris. Oke, apa yang dilakukan oleh subjek itu kata kerja. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru itu tergantung teks anekdotnya ya. Kadang berupa 1-2 kalimat atau bahkan kalimatnya panjang ya. Contohnya, ih tak sudi aku jadi pacarmu, misalnya itu kalimat biasanya berada di akhir teks anekdot ya. Kemudian yang keenam ada kalimat perintah. Kalau kalimat perintah tentunya isinya perintah ya, dan ditandai dengan biasanya ada tanda seru. Contohnya, nyalah kau dari kehidupanku. Oke baik, semua penjelasan ini bisa kalian nanti ibu guru kopinin dan ibu guru kirim juga bisa kalian pelajari ya. Dan bisa juga kalian mencari informasi terkait ini di buku elektronik kalian sudah lengkap, silakan dibaca-baca di rumah. Atau bisa juga kalian mencari sumber lain dari internet mungkin ya, atau dari media yang lain. Oke baik. Jadi kalian senang belajar hari ini? Senang. Oke, jika kalian senang, coba ibu tanya. Jadi hari ini kalian belajar tentang apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya Bu. Oke, silahkan. Struktur teks anekdot dan pembahasan teks anekdot. Oke betul. Jadi hari ini kita belajar mengenai struktur dan pembahasan teks anekdot. Struktur anekdot terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa? Ya. Yang pertama abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan koda. Oke, tepuk tangan teman kalian. Oke, mengenai kebahasaannya, coba siapa yang menyebutkan unsur-unsur kebahasaan dalam teks anekdot? Saya Bu. Oke, silahkan. Yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, yang keempat penggunaan kata kerja aksi, yang kelima penggunaan kalimat perintah, dan keenam penggunaan kalimat seru. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi kalian hari ini belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya. Baik, jadi untuk mengakhiri belajar kita hari ini, Ibu Guru akan kasih kalian lembar evaluasi berisi pilihan ganda. Kalian kerjakan selama 10 menit ya. Dikerjakan, ini pilihan ganda, ini gampang kok.
Oke, sudah jadi? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan lembar jawabannya beserta KPD-nya ya. Ya. Oke, kumpulkan di depan. Oke, baik. Demikian hari ini pembelajaran kita anak-anakku. Untuk minggu depan kita masih membahas mengenai materi anekdot. Minggu depan kalian akan belajar bagaimana menyusun anekdot ya. Silahkan kalian buka buku elektroniknya dibaca, tunjuk bagaimana menyusun teks anekdot. Itu akan kita pelajari minggu depan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik.